Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasnidar. Alhamdulillah saya telah mengikuti kegiatan training education mastery for muslimah yang diadakan oleh Yayasan Sekolah Wanita Indonesia Hebat. Baik, adapun tujuan dibuatnya video ini adalah mereview materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama, yaitu Muslimah Edukator yang dibawakan oleh Ibu Sri Wahyu Indawati. Nah, jadi saya akan memulai. Bismillah. Muslimah edukator yaitu muslimah pendidik cerdas, visioner, dan produktif. Muslimah edukator yaitu muslimah pendidik edukator. Nah, jadi begitu maraknya kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita ini seharusnya menyadarkan kita, membangkitkan kita untuk bagaimana kita bisa mengedukasi di sekitar kita, terutama siswa-siswa kita yang kita didik dan anak-anak kita. Baik. Di sini ada hadis, yaitu didiklah anak-anakmu dengan tarbiyah Islamiyah. Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang anakmu, apa yang telah engkau didikkan dan ajarkan kepadanya, dan sungguh anakmu akan dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya serta ketaatannya kepadamu. Nah, jadi ini hadis ditujukan kepada orang tua, ya, orang tua khususnya, tentang pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Bagaimana tanggung jawab orang tua itu yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi kita masuk muslimah edukator. Jadi menjadi muslimah edukator kita harus memiliki visi. Nah, apa visinya? Visi menjadi muslimah pendidik, cerdas, visioner, produktif bagi diri sendiri, keluarga, dan umat. Nah, kemudian misi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Nah, ini tentu yang pokok, yang paling utama. Nah, jadi kita mesti berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, mendidik berbasis akidah Islam. Jadi apa-apa yang kita didik, terutama ini seorang guru, tugas seorang guru bagaimana mendidik di sekolah, yaitu berbasis akidah Islam. Jadi selalu memperhatikan pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada murid-murid atau kepada siswa kita, bagaimana pelajaran itu tidak merubah akidah dari siswa kita. Kemudian menyiarkan Islam kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, ini paling penting, menyiarkan Islam kepada keluarga, yang paling utama keluarga kita. Nah, kemudian masyarakat dan negara. Kemudian yang keempat, upgrade sakofah Islam dan ilmu dunia. Nah, upgrade, menambah ilmu kita, ilmu keislaman kita, mengikuti kajian, kemudian ilmu dunia. Nah, keahlian-keahlian kita, skill-skill kita, nah ini kita upgrade. Kemudian yang kelima, menjaga mental health dengan sahsyah Islam, kekuatan mental kita dengan keislaman. Nah, kemudian menjadi muslimah edukator. Menjadi muslimah edukator bagaimana? Maka menjadi muslimah edukator yang pertama yaitu siapkan amal terbaik kita. Jadi yang paling pertama adalah amal kita. Nah, amal kita yaitu amalan-amalan, tentunya amalan yang baik, kemudian disertai dengan niat, ya, niat dalam berbuat apapun. Nah, dan juga ihsan yaitu berbuat itu seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Nah, seperti itu ihsan dalam setiap amalan kita.
Nah, amalan terbaik pokoknya excellent. Nah, kemudian yang kedua yaitu sertakan ilmu agama plus ilmu dunia. Nah, ilmu agama itu sangat penting, kemudian ilmu dunia juga. Nah, kemudian sadar akidah Islam. Nah, itu tadi bahwa akidah ini perlu untuk kita ketahui akidah Islam. Kemudian syariat Islam adalah pengaturnya, syariat Islam misalnya halal dan haram. Kemudian selalu amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf itu menyeru pada kebaikan. Kemudian nahi mungkar mencegah yang terjadinya keburukan atau berdakwah. Nah, selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian syahsia Islam, karakternya syahsia Islam. Jadi pemikiran kita, sikap kita, nah yaitu berdasarkan pemikiran Islam. Jadi apa-apa yang diatur oleh Islam. Nah, agama kita dididiknya kita karakter Islam. Nah, ini harus kita miliki sebagai muslimah edukator. Setelah itu, maka kita pun harus mengetahui juga uqdatul kubro atau simpul besar yang pertama. Nah, apa yang harus kita ketahui? Nah, yaitu dari mana manusia berasal. Nah, ini mesti kita ketahui. Nah, tentunya kita ini berasal dari pencipta, sang kholik atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk apa di dunia? Nah, untuk apa sih kita di dunia? Yaitu sebagai hamba Allah. Nah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu. Kemudian kita menjadi khalifah di muka bumi, yaitu pemimpin. Jadi kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita pimpin. Nah, jadi itu. Kemudian kita tahu ya, yang tadi tugas kita yaitu sebagai pemimpin atau khalifah. Nah, jadi ini yang menyadarkan kita bagaimana kita peduli terhadap di sekeliling kita, karena kita adalah pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban tentang sekitar kita, ya, apapun yang kita pimpin. Nah, kemudian yang harus kita sadari juga yaitu akan kemana setelah mati. Ini harus kita ketahui. Nah, akan kemana setelah mati? Ya tentunya di akhirat ya, di akhirat. Nah, adanya hari kiamat, surga dan neraka. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian kompetensi muslimah edukator. Nah, kompetensi muslimah edukator. Nah, ada yang pertama yaitu mabda'i. Apa itu mabda'i? Yaitu ideologis. Nah, menjadikan pemikiran Islam sebagai ideologis. Nah, kemudian mufakir yaitu pemikir. Kemudian mu'allim atau pembelajar. Kemudian riayah yaitu memelihara. Jadi apapun yang kita didik anak-anak kita, kemudian itu dipelihara. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, nah itu diriayah, nah dengan pemeliharaan terbaik. Kemudian sahsyah Islamiyah. Nah, jadi pola pikir dan pola sikap kita. Nah, pola pikir dan pola sikap kita yaitu harus mencerminkan keislaman. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi muslimah edukator. Nah, ini sangat penting, komunikasi muslimah edukator. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, ya, karena tentunya ini sangat penting, apalagi jika kita ingin menyampaikan nasihat itu sendiri, ya, mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi di sini ada kaulan karima
Qaulan sadida, ma'rifah, balighah, layyinah, maisura. Nah, qaulan karimah yaitu berkata yang baik. Qaulan sadida, tegas. Kemudian balighah, membekas. Nah, jadi membekas di jiwa, orang-orang yang kita nasihati atau beri yang kita edukasi. Nah, kemudian layyinan, kemudian ini adalah lemah lembut. Nah, jadi lemah lembut, bagaimana kita bertutur kata yang lemah lembut. Nah, ini dicontohkan semuanya ini ya, kaulan-kaulan ini dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdakwah terhadap kaumnya ya. Layyina, lemah lembut. Jadi Rasulullah itu lemah lembut dalam menyampaikan. Kemudian maisura, perkataan yang pantas. Nah, dan masih banyak lagi. Dan juga yang perlu kita ketahui ada personality intelligence. Nah, personality intelligence ini bagaimana kita mengetahui mengetahui karakter dari orang-orang sekitar kita, terutama atau terkhususnya pada yang kita didik ya. Nah, ini ada dominan, compliance, steady, dan influencer. Nah, ini mungkin cukup kita ketahui saja. Nah, ini sangat penting juga kita ketahui ya, karena bagaimana keberhasilan kita dalam mengedukasi, memberdayakan nantinya peserta didik kita. Nah, ya, membina keluarga dan masyarakat. Nah, jadi kesimpulan materinya yaitu yang pertama, peran muslimah sebagai ummu waraqabatul bait, madrasatul ula, ummu ajal. Yang kedua, muslimah wajib talabul ilmi. Ketiga, muslimah mendidik berbasis akidah Islam. Yang keempat, investasi akhirat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.